Assalamualaikum rekan-rekan guru sekalian. Ya, saya Ibu Depi Uliza SSI dan berasal dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Saya membagikan aksi nyata saya dengan topik kurikulum merdeka dengan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, di sini saya membahas tentang pengertian kurikulum. Ya, jadi kurikulum adalah suatu pedoman atau kesepakatan sistem pembelajaran yang digunakan untuk mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian mengapa kurikulum harus berubah? Ya, mungkin pertanyaan di benak kita, kenapa sih kurikulum harus berubah? Salah satunya adalah karena kebutuhan peserta didik yang mengalami perubahan. Ini dikarenakan perubahan zaman. Terutama di zaman sekarang semua dilakukan serba digital. Jadi kurikulum harus mengikuti kemajuan zaman sehingga supaya peserta didik lebih mudah mencerna masalah kurikulum yang akan berubah ini. Kemudian ada lagi mengapa kurikulum harus berubah? Ya, yang pertama, kurikulum yang baik bersifat dinamis yang disesuaikan dengan tingkat usia dan kemampuan peserta didik. Sekali lagi ya, berdasarkan umur, kemudian kebutuhan zaman anak-anak, kita beri kebebasan untuk memilih ya dalam pembelajaran baik itu di kelas maupun di luar kelas. Kemudian untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain, bahkan untuk menerapkan pedoman sistem daerah atas hak pendapat pendidikan anak-anak supaya dimanapun mereka berada mendapatkan pendidikan yang setara, baik di kota maupun di desa. Oke, kemudian setelah kita membahas tentang pengertian kurikulum, kemudian kenapa kurikulum harus berubah, kemudian kenapa kurikulum meski berubah, di sini kita membahas tentang manfaat kurikulum bagi peserta didik untuk sekarang ini. Yang pertama tentu saja saya akan menjelaskan dengan pembelajaran kurikulum terbaru ini peserta didik dapat mengetahui perkembangan zaman. Jadi banyak sekali terutama di daerah-daerah dengan adanya kurikulum baru di mana mereka disuruh merdeka, mereka menyamakan atau setidaknya menyetarakan tentang pendidikan seperti yang di kota besar. Kemudian sebagai sarana untuk mengatur kemampuan diri dan komunikasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik beserta guru sekalian. Dan nomor 4 adalah bagaimana supaya anak-anak juga mendapatkan hak yang sama. Makanya kurikulum disamakan yaitu kurikulum merdeka di mana mereka asik pembelajaran, mereka bisa menentukan mau tingkat pembelajarannya seperti apa yang menyesuaikan antara guru dan anak-anak. Kemudian ini ada manfaat perubahan kurikulum bagi guru. Ternyata bukan hanya anak-anak yang punya kurikulum merdeka, guru juga mempunyai manfaat yang besar, terutama guru semakin kreatif, inovatif dalam mengajar, memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan meningkatkan peningkatan mengajar secara berkualitas dalam sistem mengajarnya. Jadi ibu guru yang kemudian mungkin yang ketertinggalan tentang teknologi, hari ini ayo kita semangat untuk belajar tentang kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka sekali lagi ya, kurikulum ini mengajarkan bahwa ibu guru harus meningkatkan tentang pengetahuan teknologi. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan tentang aksi nyata saya. Semoga bermanfaat dan lebih dan kurang terima kasih ya. Ayo kita sambut kurikulum merdeka dengan rasa optimisme tinggi menuju pendidikan Indonesia merdeka dengan merdeka belajar, peserta didik mampu berkualitas dan berinovatif. Terima kasih. Ini dokumen saya, silakan untuk ditonton. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.